Halo Sobat Ekspor, selamat datang dalam Dashboard of Export. Kali ini dengan topik yang relevan bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia, yaitu memanfaatkan tren pasar produk kreatif melalui digital branding. Hari ini kita akan membahas bagaimana pelaku industri kreatif di Indonesia bisa memanfaatkan tren pasar produk kreatif melalui digital branding. Bersama saya Putri dan ada Kepala Sekolah Ekspor yaitu Pak Handito Jono. Selamat datang Pak Handito. Yo Putri. Oke Pak Handito, di industri kreatif Indonesia sedang berada di titik yang sangat menarik nih Pak Handito. Namun dengan tren digitalisasi yang semakin mendominasi pasar global, bagaimana nih menurut Pak Handito melihat peluang bagi pelaku industri kreatif kita untuk bersaing di kancah internasional? Di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Pak Prabowo Subianto ada kementerian baru. Ya, dulu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang namanya Kementerian Ekonomi Kreatif yang memberi energi besar tambahan gitu tentang pengembangan produk-produk kreatif Indonesia. Seperti kita ketahui memang ekonomi kreatif ini kan berbasiskan akal, bakat, sesuatu yang dipunyai oleh seseorang gitu, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi bisnis, dan ini bisa mengangkat seluruh generasi yang kreatif, apalagi anak-anak muda gitu ya, karena ini memberi kesempatan buat kita untuk mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif yang tidak hanya bisa dipasarkan dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan ini, bisa mengoptimalkan pemasaran ekspor khususnya dari produk-produk ekonomi kreatif. Nah, jadi bagaimana nih Pak untuk memanfaatkan produk kreatif di Indonesia ini Pak? Ya, produk ekonomi kreatif Indonesia ini memang selama ini sudah maju ya, beberapa tahun terakhir ini sudah lumayan bagus. Kita harus perbesar lagi kontribusi kita di pasar dunia. Tapi jangan lupa yang namanya produk ekonomi kreatif atau produk kreatif atau produk industri kreatif itu sesuatu yang bisa dipersepsi macam-macam gitu. Buat konsumen A dari negara A bisa jadi dianggap ini produknya bagus nih kan gitu, idenya banyak ini. Tapi buat yang di negara B, barangkali dia tidak melihat aspek itu. Dia melihat dari aspek kemanfaatannya kan gitu. Artinya memang produk-produk ekonomi kreatif atau produk industri kreatif itu produk yang sangat tergantung persepsi dari konsumennya. Karena pada posisi begitu, maka peranan branding menjadi penting. Produk yang sama bisa dipersepsi berbeda-beda oleh konsumen yang berbeda-beda. Nah, di era digital sekarang, maka branding, kita memanfaatkan digital branding kan begitu, yang membuat produk-produk yang ada itu kemudian bisa tidak hanya dikenal, tetapi juga dipersepsi positif oleh masyarakat, oleh konsumen gitu, sehingga dari sana diharapkan terjadi proses penjualan dan loyalitas dari pelanggan. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung nih Pak tentang digital branding nih Pak. Kira-kira nih Pak Handito bisa nggak nih menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana digital branding dapat membantu industri kreatif Indonesia menonjol di pasar global? Ya, digital branding kan terdiri atas dua kata ya, digital sama branding kan gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara digital artinya pemanfaatan dari platform digital ya. Ya, kita seperti tahu ada Instagram, ada YouTube, atau TikTok, juga e-commerce platform gitu, semuanya adalah platform-platform digital yang bisa dipakai untuk branding. Nah, brandingnya sendiri itu kan kita ingin membangun sebuah tidak hanya merek yang dikenal dengan baik, tetapi kemudian disukai oleh konsumen, bahkan menjadikan konsumen loyal. Secara umum ada 5 tahapan untuk branding ya. Yang pertama membangun brand awareness, yang kedua membangun brand knowledge, yang ketiga brand image, yang keempat brand preference, yang kelima brand admire. Artinya dalam hal branding, maka kita bisa melakukan sesuatu untuk membuat supaya brand kita dikenal. Orang jadi kemudian kenal brand kita, brand kenal sampai top of mind gitu, sehingga ketika ingat satu kategori tertentu brand tadi muncul gitu. Nah, di sana kalau kita memanfaatkan digital branding, maka kita menggunakan tuh platform digital untuk membuat brand kita makin dikenal kan gitu ya. Nah, itu sekarang banyak dilakukan. Yang kedua, brand knowledge. Orang konsumen perlu tahu ini brandnya apa ini. Oh,
brand produk kreatif. Katakan produk kreatifnya apa? Fashion misalkan, begitu ya. Fashion dari mana? Dari Indonesia katakan. Nah, tentu saja ini perlu dikenalkan. Proses branding perlu membantu konsumen atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian untuk kemudian punya pengetahuan yang benar terhadap satu brand. Yang ketiga adalah brand image, kan gitu. Brand image terkait dengan brand tadi dicitrakan apa? Oh ya, fashionnya yang saya pasarkan, fashionnya unik nih, memanfaatkan kain-kain wastra Nusantara Indonesia, itu kain khas Indonesia yang nggak ada di negara lain, kan gitu. Nah, hal-hal begitu juga bisa membangun brand image, itu brand image ya. Yang keempat, brand preference. Kita perlu membangun brand sehingga konsumen merasa, oh iya saya lebih suka ini nih, produk fashion Indonesia ini tadi, kan gitu. Preference, membuat dia kemudian kalau barangnya ada, harganya cocok, beli, kan gitu. Tapi proses branding kan nggak selesai di sana. Sampai kepada brand admire, kebanggaan pada sebuah merek gitu. Bisa jadi karena dia tahu, dia kenal tadi itu, dia punya citra bagus, dia punya preference, dan dia beli, dia kemudian bangga pada merek tertentu gitu ya. Bisa mereknya barang, bisa mereknya produk Indonesia tertentu gitu ya, atau mereknya negara boleh saja juga gitu. Nah, dari situ dia punya kebanggaan, sehingga nggak akan beli produk-produk lain dengan mudah karena dia bangga. Nah, kalau saya mau beli produk fashion, beli produk yang ini gitu. Nah, 5 proses branding tadi perlu dibangun. Platform digital itu membantu kita. Jadi digital branding adalah sebuah proses gitu ya untuk membangun brand kita dengan memanfaatkan platform digital. Nah, jadi tantangannya apa nih Pak Andikon? Iya, jadi memang digital branding sepertinya enak, gampang, tapi penuh misteri. Ya, banyak tantangan untuk melakukan digital branding. Apa saja tuh tantangan-tantangan di digital branding? Nah, saya ingin ajak teman-teman kalian, yuk kita inventarisir tantangan-tantangan apa yang biasanya muncul dari digital branding. Tapi jangan cuma cari tantangannya, kita cari solusinya. Ayo kita beri gagasan-gagasan. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah dan tantangan-tantangan di digital branding dengan ide-ide kreatif kita. Wah, tantangannya semakin banyak nih ya Pak Handito ya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman sekalian nih tentang pemanfaatan tren pasar produk kreatif melalui digital branding? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buatlah review video atas tema tersebut berdasarkan pandangan masing-masing, lalu upload ke media sosial masing-masing. Terima kasih dan salam ekspor.